وحبيبنا الشفيعنا رسول الله محمد بن الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أزواجه وذريته وإلى روح أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى بنت خالد وسيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله سيدنا حسن وسيدنا حسن وجميع ذريتهم وإلى روح جميع الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين وإلى روح صاحب رتب قدبر الشهيد وقاسم البلد والبلاد حبيب عبد الله العالمين الحدري وإلى روح جداتنا ولأجدادنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولقرابتنا ولجيراننا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالخصوص صاحب الكتاب شيخ عمر بن أحمد برجائي وإلى روح مربي روح أبوي شيخ أحمد شرواني بن زر البنجري وإلى روح شيخ وإلى روح شيخ محمد شرواني البنجل إلى روح من أهل مكة من المدينة من الحجاز من أهل الموت أن الله يعلن درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Jemaah Masjid Baitul Maghfirah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat-nikmatnya yang mudah-mudahan dengan pemberian karunia yang Allah berikan kepada kita semua kita mampu menjadikan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah selalu tambah segala nikmat-nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepadaku maka aku tambah akan segala kesyukuran tersebut. Jadi mudah-mudahan yang ada pada diri kita, yang ada pada kita alami pada saat keadaan ini menjadikan kita selalu ingat akan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Dan juga mari sama-sama kita doakan kepada saudara-saudara kita, keluarga, kerabat dan tetangga kita yang sedang sakit, yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan Allah sabarkan mereka, mudah-mudahan Allah kuatkan hati mereka untuk selalu beribadah kepada Allah, ingat kepada Allah, dan mudah-mudahan juga kita doakan kepada kaum muslimin dan muslimat yang pada saat ini berangkat ke Kalsel dalam acara haul seorang aulia Allah. Mudah-mudahan kita juga yang tidak berangkat mendapatkan keberkahan daripada wali min auliyanya Allah, dan mudah-mudahan mereka yang berangkat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan pulang dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, masih dipertemukan kita pada bulannya Allah yang memasuki sampai saat ini yang kelima insyaallah lah
daripada bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Rajab. Syukur kita. Mudah-mudahan sampai di bulan Sya'ban dan mudah-mudahan bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Rajab ini salah satu bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di mana di situ tidak ada terjadi peperangan, yaitu bulan haram, bulan yang suci artinya. Bulan yang dilarang peperangan. Bulan yang sangat mulia yang Rasulullah pun tidak melakukan peperangan di bulan tersebut. Yang kita masuki pada saat ini yaitu bulan Rajab, bulan yang agung, syahrun fadil, bulan yang banyak sekali karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di mana Allah memuliakan hamba tersebut, bulan yang di mana upahannya berkali-kali lipat. Jadi bulan Rajab salah satunya. Jadi amalan yang paling bagus di bulan Rajab, yang paling bagus berpuasa, wal istighfar, dan memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Dalam hadis baginda Rasulullah, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab, bulan Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban, bulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan, bulan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan ini banyak sekali rahmat Allah turun kepada hamba-hambanya. Jadi jangan sampai disia-siakan bulan tersebut. Rajab bulan yang mulia, bulan yang dimana Allah bahasanya itu diskon, banyak promo di bulan tersebut ini. Kalau tidak ngerti bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Diskonnya banyak Pak, bulan Rajab ini. Allah mengampuni hamba-hambanya, banyak sekali istimewaannya. Amalan yang dilakukan di bulan Rajab Allah naikkan, Allah pandang tersebut. Apalagi kalau bisa diamalkan puasa itu, dan istighfar dan taubat. Karena ini bulannya Allah, di mana bulan Allah mencari hamba, siapa yang mau bertobat aku ampuni, kata Allah. Tiap malam Allah berucap, siapa yang hendak taubat, aku ampuni. Siapa yang hendak dikabulkan doanya, aku kabulkan. Jadi bulan Rajab bulan yang mulia. Bahkan dalam satu riwayat, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. 5 malam yang dimana 5 tersebut tidak akan ditolak doanya. Salah satunya awwalu lailatin min Rajab, awal malam daripada bulan Rajab. Lewat sudah. Tapi mudah-mudahan di setiap malamnya Allah kabulkan segala hajat kita. Bulan yang dimana juga terjadi peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan mulia. Dalam Quran disebutkan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang di fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, ketika hari diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, yang dihormati daripada 4 bulan tersebut ada 4. Salasu, 3 yang berurutan, 1 yang berpisah. 3 yang berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu yang berturut, itu bulan yang hurum, yang dihormati. Satunya terpisah, yaitu bulan Rajab, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban.
Di tengah-tengahnya itu bulan yang mulia, bulan yang dihormati. Ar-Rajab. Rajab, bulan Rajab. Bahkan di bulan Rajab ini siapa saja yang berbuat maksiat maka dilipat gandakan dosanya. Nauzubillah, summa naudzubillah lah. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada segala maksiat. Berusaha kita niat untuk tidak melakukan sengaja dalam berbuat maksiat. Karena di bulan Rajab ini juga 2 kali lipat pahala yang diberikan dan juga 2 kali lipat dosa yang dilakukan ketika berbuat maksiat. Nauzubillah, naudzubillah. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya Rajab ini. Bulannya Allah, perbanyaklah membaca istighfar, perbanyaklah bertaubat. Barang siapa yang membaca kalimat Sayyidul Istighfar, kata baginda Rasulullah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalimat Sayyidul Istighfar. Cari aja, banyak sudah. HP itu Android semua sudah kalau ada paketnya aja sudah seberataan sudah. Anak-anak pian bu, kalau ndak tahu pian cara main HP, takuni coba bang cari kalimat Sayyidul Istighfar, gitu. Sayyidul Istighfar, tulis di situ, klik, nanti muncul itu kalimatnya. Allahumma anta rabbi sampai habis tadi. Barang siapa yang membaca di siang hari dan dia dalam keadaan yakin dengan kalimat tersebut, di siang hari dia meninggal dunia, dia wafat, dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba tersebut ke dalam surga. Wa man qalaha fi lailatih, barang siapa yang membacanya di waktu malam, sore artinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai habis, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dia mati meninggal di waktu malam tersebut, Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan yang seperti itulah. Kita baca kalimat-kalimat istighfar atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali sebelum tidur. Mau tidur pian tuh baca istighfar 3 kali, maka kata Rasulullah diampuni segala dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Bulan ini bulan penuh banyak istighfar. Rajab syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama, bahkan ulama-ulama salafus saleh mengatakan Rajab ini bulan waktunya menanam, Sya'ban bulan waktunya sholawat menyirami tanaman, Ramadan bulan panen. Siapa yang menanam dia siram maka waktunya nanti akan dipanen. Siapa yang kadang menanam, kadang menyiram, kadang mungkin dapat panen. Kita kadang menyiapkan bulan Rajab ini sebaik-baiknya, Sya'ban, Ramadan ya kayak itu aja. Nah, tapi kalau kita persiapkan bulan Rajab sebaik-baiknya, kita istighfar, meminta ampun, taubat, betul-betul kita, maka Sya'ban itu akan diperbaiki oleh Allah. Sampai ke Ramadan akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rajab ini bulannya istighfar, perbanyak istighfar. Bahkan sebagian ulama saleh mengatakan barang siapa dibaca di waktu pagi dan sore, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Ulama-ulama soleh itu mengatakan siapa yang mengucapkan kalimat Rabbighfirli warhamni wa tub alayya di waktu pagi dan sore sebanyak 70 kali, niscaya dia tidak akan tersentuh api neraka. Singkat aja, malahnya duduk habis ba'da subuh atau jam 7 kah baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya.
Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sore nanti habis asar dibaca atau habis maghrib Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali dibaca. Niscaya tidak tersentuh akan dirinya oleh api neraka. Rabbighfirli itu doanya, ya Allah ampuni ulun. Warhamni, sayangin ulun ya Allah. Wa tub alayya, ulun bertobat atas segala dosa-dosa itu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rajab juga perbanyak salat taubat. Dalam satu hari itu sekali salat taubat tuh dilakukan tuh. Waktu ba'da subuh kah, siang kah, zuhur, asar kah, maghrib kah, isya kah. Kerjakan di bulannya Allah. Jadi siapa yang taubat Allah terima taubatnya. Salat 2 rakaat, sholli sunnata taubat rakaataini lillahi ta'ala. Niat aku salat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baca Fatihah, baca surah, bebas saja surahnya apa yang dihafal aja. Kuliah kah, ayat rakaat pertama atau rakaat kedua kul huwallahu ahad. Kalau ndak hafal kul huwallahu ahad rakaat pertama, rakaat kedua kul huwallahu ahad juga. Cuma hati-hati kalau lupa kada ingat nanti. Ini rakaat pertama kah kedua kah? Pertama kedua kah sama surahnya. Bebas saja baca surah, yang penting dilakukan sholat sunnah taubat. Waktunya kapan bebas. Karena ini bulannya Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan dipanjangkan umur sampai bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengajian kita masih dalam tema perlakuan terhadap tetangga. Kita masih memperhatikan hubungan kita dengan tetangga. Ini awal tahun baru nih, awal tahun ini. Perbaiki hubungan dengan tetangga, diperbagus, lebih harmonis lagi. Walaupun sebelumnya sudah pakai petasan di rumah-rumah itulah. Asik-asik guring jam 12 bunyi sing nyaringan itulah. Das ya bunyinya. Terbangun kita. Sabar ya, tetangga kayak sudah. Ya apalagi ya, belajar menghadapi tetangga yang seperti itu. Kadang-kadang jam 12 malam kan waktu orang guring itu. Apalagi yang sudah tua-tua, yang sudah ya umur-umur 50, 60. Enggak ada lagi mau begadang sampai jam 12 itu. Anak muda aja sudah kerjaan begadang itu. Jam 11 sudah bunyi petasan sudah itu. Nah, bunyi sudah petasan itu sampai jam 12. Lumayan banyak Bang. Kemarin itulah banyak lah, apalagi dijadikan perkumpulan itu. Oh. Sebelah rumah masing-masing rumah mengadakan, tidak apa-apa, asal tidak mengganggu aja. Nah, asal sama-sama ridho aja, sama-sama ikhlas saja. Berbagi supaya kada sarik tetangga tuh, maukah aku ada petasan juga nah 2-3 buting kasih sebelah, jadi kada besarikan itu sarik bermarahan maksudnya. Ya belajar kita menghadapi tetangga, karena ada sedikit demi sedikit kita belajar, ulun pun belajar, pian-pian pun juga belajar. Nah, karena hubungan dengan tetangga ini sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan luar biasanya tetangga inilah pernah ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanah tusalli al-laila wa tusumun nahar wa fi lisanuha syai'un yu'zi jiranaha salitatun qala la khaira fiha hiya finnar. Saking luar biasa itu kata disampaikan, ya Rasulullah, ada si fulanah ini nah atau si fulan salat malam rajin, puasa di siang hari rajin, namun ya Rasulullah lidahnya, perbuatannya suka menyakiti tetangganya ya Rasulullah. Bagaimana dia ya Rasulullah? Maka dijawab Rasulullah, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan yang dia lakukan, maka posisinya masuk ke dalam api neraka. Nah, naudzubillah, naudzubillah. Lisannya ini nah
suka menyakiti tetangganya. Betul aja, itu sesuai aja dengan hadisnya. Ada satu hadis mengatakan, ya kata Rasulullah, tahukah kalian siapa hamba yang bangkrut itu, kata baginda Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang bangkrut itu yang punya usaha namun gagal usahanya, punya uang habis uangnya, itu kata sahabat orang yang bangkrut. Kata baginda Rasulullah, bukan itu yang bangkrut, kata Rasulullah. Orang yang bangkrut, kata Rasulullah, dia sholat rajin, ibadah rajin, yang segala perbuatan kebaikan dia rajin, kata baginda Rasulullah, tak pernah tertinggal, namun lidahnya suka mencaci, namun lidahnya suka menghina, suka buat fitnah, suka buat kejelekan-kejelekan yang menyakiti hati sesama muslim. Kata baginda Rasulullah, nanti di akhirat ketika dia melihat pahala yang dia kerjakan ternyata tidak ada sama sekali. Bahkan kata baginda Rasulullah, sudah habis kebaikannya, masih ada perbuatan yang dia lakukan terhadap saudaranya yang jelek, fitnahan, caci maki, lidahnya itu, maka dosa yang difitnah tadi pindah kepada dirinya. Maka kata baginda Rasulullah, itu orang yang bangkrut. Sesuai aja dengan ini. Rajin kita beribadah, solat, puasa, kebaikan-kebaikan, namun lidah kita, perbuatan kita menyakiti tetangga atau sesama muslim, maka tidak ada di sisi tersebut kebaikan. Habis pahalanya dipindah kepada orang yang kita sakiti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sesuai aja itu. Itu sudah disampaikan baginda Rasulullah. Ya, jadi kalau kita sudah berbuat kebaikan, dijagalah lidah dan perlakuan kita, terutama terhadap tetangga. Hubungan dengan tetangga diperbaiki, jangan kita diperbaiki. Wa qila lahu, dikatakan juga, ya Rasulullah, inna fulana tusallil maktubah wa tasumu ramadan wa tatasaddaqu bil aswari wa laysa laha syai'un ghairuhu wa la tu'dhi ahadan. Ya Rasulullah, ada juga si fulan solatnya cuma 5 waktu, puasanya cuma bulan Ramadan, bersedekah semampunya, namun lidah dan perbuatannya tidak sama sekali menyakiti hati tetangganya atau hati sesama muslim. Bagaimana dia? Ya Rasulullah, kata Rasulullah, hiya fil jannah, dia termasuk orang yang ahli surga. Ibadah kita seadanya aja, ya jangan juga bang seadanya 5 waktu aja, ya dibarengilah dengan sunnah-sunnah. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur dilakukan. Sedekah, puasa sunnah dikerjakan, kebaikan-kebaikan dikerjakan, dan juga jangan mengganggu sesama muslim, dan juga jangan mengganggu kepada tetangganya juga. Kita termasuk, kata baginda Rasulullah, orang yang berbuat seperti itu, maka termasuk kepada dirinya ahli surga. Mudah-mudahan kita berkumpul di surga semua. Amin. Wa tahzara aidan, wa qala al-imamul muallif radhiyallahu ta'ala anhu, wa tahzara aidan an tukhasimahum, berhati-hati juga terhadap tetangga itu saling bermusuhan. Dengan bermusuhan dengan tetangga itu, au tatakabbaru alaihim, atau sombong terhadap mereka, au tarfa'a sautaka waqta naumihim, atau mengangkat suara kamu di waktu tidurnya mereka. Waktu malam tuh sadang ya, sudah bermusikan waktu pagi itu, bermusik pagi itu, kalau setiap pagi ada aja tetangga itu yang bermusik. Apakah musiknya lagunya wah India kah, Cina kah, Indonesia dangdut kah, koplo kah, apa sih macam-macam namanya bermusik, asik bermusik tetangga pagi itu. Malam itu disedangi sudah. Jangan lagi beributan sudah. Itu waktu malam itu waktu tidur, kecuali ada acara. Ada acara kan apa-apa, ada acara itu. Yang penting acaranya resmi aja, artinya tahu aja tetangga sebelah kiri kanan tuh, RT tahu juga tuh. Apa-apa. Sesedangnya waktunya lah sejam 2 jam aja tuh.
Dalam hadis baginda Rasulullah, ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu. Bahkan kata baginda Rasulullah, tidak beriman ia denganku orang yang bermalam dia dalam keadaan kenyang dan tetangganya dalam keadaan lapar, dan dia tahu keadaan tetangganya. Kita tahu tetangga kita ini misalnya orang miskin, kada mampu untuk makan aja kadang-kadang susah dapatnya. Kita punya rezeki lebihan, maka ketika kita tahu dia itu lemah, tidak punya apa-apa, namun kita tidak mau berbagi dengan rezeki yang kita punya dan kita kenyang, sedangkan kita tahu tetangga sebelah kita dalam keadaan lapar, maka kata baginda Rasulullah, kada beriman dia lawan aku, kata baginda Nabi. Tapi jarang sudahlah, jarang. Sekarang ini hampir rata-rata ada aja makanan sudah. Ada aja yang begitu, tapi orangnya malas biasanya masak tuh, ada juga tuh. Berharap, mengharapkan makanan tetangga sebelah. Baharum ini baunya jarni. Dosa bermasakan kita tunggu dibagi sebelah aja jar. Ada dibagi sampai malam, kelaparan, itu malas namanya itu, berharap orang namanya. Jangan berharap, masak aja kita, kalau ada punyaan tuh masak aja, jangan berharap. Ini mentang-mentang ada hadisnya seperti ini, lalu berharap aja kerjaan. Ngelihat mas tetangga sebelah bawa daging, masih daging mentah, masak daging sebelah ini, kita dosa masak jar. Nunggu sebelah aja dibari, kada dibari, besesarik, marah-marah. Ikam ni kada tahu hadis baginda Nabi kah? Kada beriman hamba itu kepada Rasulullah. Itu berharap namanya. Ini orang yang betul-betul kada mampu. Yang miskin kan ada aja kita temui orang-orang yang tuh kada mampu. Nah, kalau tetangga-tetangga itu sekarang ini insya Allah ada aja makanan di rumah sudah. Beras ada aja didapatkan, hintalu bisa aja masak sudah sekarang ini. Nah, kau aja itu. Jadi ini hadis yang betul-betul orang tuh miskin, kada mampu. Apalagi program-program masjid di mana-mana kan ada pembagian sedekah itu. Bahan sembako itu tiap bulan kah? Ada aja biasanya dibagikan itu. Dengan tetangga. Iza betulita bijiranin asyrar, apabila engkau diuji dengan tetangga yang berbuat jahat. Nah, jadi tidak selamanya kita ini hidup tuh lurus saja, kada selamanya Ada aja waktu-waktu, ada aja tempat-tempatnya kita ini sudah bagus di rumah, sudah aman, tetapi kadang-kadang ujiannya kadang-kadang dari tetangga ada juga. Kadang-kadang sudah bagus tetangga, ujiannya dari keuangan juga ada juga. Kadang-kadang bagus dari tetangganya, kita punya rumah, tetangga samping kiri kanan, baik benar orangnya, keuangan bagus, tapi istri pengomelan ada juga. Atau bapaknya pemarahan ada juga. Masing-masing saling melengkapi aja. Kita tuh tidak bisa juga berharap sempurna, tidak bisa. Tidak bisa kita berharap sempurna, tidak bisa. Pasti ada kekurangan tersebut. Dan kita juga makanya memaklumi kadang-kadang tetangga itu kada semuanya bagus, ada aja kekurangannya. Di manakah kekurangannya maksudnya itu? Kalau perbuatan itu insya Allah kada datang lagi yang berbuat jahat, paling mengganggu aja waktu tidurkah mereka ribut bisa aja juga, atau ya sampah kebetarohan di mana-mana, ada aja kekurangannya masing-masing. Makanya kita menghadapi seperti itu caranya, kata baginda Rasulullah, kuffa azaka anhu wasbir ala azahu. Tahan dirimu dari berbuat mengganggu dan sabarlah apabila diganggu dengan tetangga. Itu. Cara satu-satunya ialah bersobar aja lagi sudah. Makanya dalam nasihat Kiai Maimun Zubair mengatakan, kalau hendak menuntut daripada kesempurnaan, maka jadilah engkau akan sendirian. Kita tuh mau tidak diganggu dengan tetangga, bisa buai pai, bisa tidak diganggu tetangga. Di mana tinggalnya? Di dalam hutan sana bertinggal. Insya Allah kada diganggu tetangga. Itu kada mungkin juga lagi dalam hutan. Mau kada diganggu aku
tetangga sebelah kiri kanan ini mengganggu. Mau karena diganggu pasti kata Maimun Zubair kalau mau cari sempurna pasti sendirian jadinya. Ya di hutan tuh bang sendirian sudah, tidak ada yang ganggu tuh. Sama juga hendak kawin laki bini itu, hendak kawin si laki mencari perempuan yang cantik, tinggi, sugih, kada dapat itu, udah mungkin dapat. Karena yang seperti itu susah. Yang bini lagi hendak mencari, aku hendak mencari seperti baginda Rasulullah, akhlaknya bagus, gagah, seperti baginda Rasulullah. Tidak ada dicari itu yang didapatkan ialah Siti Khadijah aja yang dapatkan. Tidak ada yang lain. Kalau kita ini kadang-kadang cantik, cuma keuangannya ya seperti itu. Macam-macam kekurangan macam-macam. Tidak bisa juga sempurna kita mencari, tidak bisa. Jadi kita harus memaklumi tetangga. Kita maklumi dia berbuat jahat. Kalau bisa kita sambil kita dekati, sambil dirubah perbuatannya itu baik sekali kalau mampu memang kita. Dengan tetangga kata baginda Rasulullah, wasbir ala azahu, maka bersabarlah kalau tetangga itu menyakiti, mengganggu. Memang itu sudah yang harus kita lakukan. Tidak bisa kita ngomel-ngomel malah berkelahi dengan tetangga, pemusuhan dengan tetangga, salah lagi. Sabar kata baginda Rasulullah. Belajar kita belajar sambil ditegurlah. Kalau bisa ditegur, ditegur. Kalau mampu menegur, menegur. Tegur aja tidak apa-apa. Ini mohon maaflah. Nah, bisalah di waktu malam tuh dikurangi ributnya. Soalnya ada anak-anak kami yang kecil gini-gini. Bisa aja kita bahasakan. Yang sekiranya tetangga itu cepat paham. Mungkin kada paham ya ngalih sudah kada kawal lagi. Penting sabar. Memang intinya sudah seperti itu sudah kita ini. Tidak ada lagi cara lain. Mau dengan cara apa lagi? Kalau bisa diakali, akali aja tidak apa-apa. Yang penting kada menyakiti. Jangan dia menyakiti, kita juga menyakiti juga, sama aja kita termasuk golongan orang yang jahat juga. Fasbir ala azahum, sabarlah oleh kalian atas gangguan daripada mereka. Wahzar antujariyahum fi su'i akhlakihim, dan berhati-hati dan jauhilah daripada bertetangga dengan mereka pada jahatnya akhlak mereka. Artinya jaga jarak. Kalau sudah tahu tetangga ini kada bagus akhlaknya, kada baik, mengganggu, jaga jarak, bukan menjauhilah, cuma jaga jarak aja. Tegur aja di waktu-waktu lewat ditegur, tapi jangan berteman dengan mereka karena akhlak mereka kada bagus. Ya tadi kalau bisa mendekati, merubah dengan dirinya, tidak apa-apa, dekati aja. Tapi kalau susah untuk dirubah orang ini, maka agak jaga jarak aja. Jangan terlalu berteman dengan mereka. Sebabnya nanti kalau kita yang terikut tabiat mereka, kebiasaan mereka kita terikut, itu sebabnya. Kalau kita bisa menjaga tabiat kita, tidak apa-apa berkawan dengan mereka. Tapi hati-hati, tapi sambil dihati-hati kalau kita terumpat kelakuan mereka. Duduk dengan orang yang harum, penjual minyak harum juga pasti kita kena. Duduk dengan penjual minyak harum, di sampingnya berkawan aja kita, insya Allah harum juga itu. Baginda Nabi, kalau duduk dengan orang yang suka main api, terbakar juga kita. Duduk dengan berteman dengan pemadam kebakaran tuh basah juga kita. Nya lagi bertugas kita di sampingnya, kena juga kita basahannya. Kayak itu juga berteman itu. Berteman kita dengan orang yang baik, insya Allah baik juga kita. Berteman kita dengan orang yang jahat, maka sedikitnya kita terikut tabiat mereka. Jadi cuma jaga jarak aja, jangan dijauhi. Sambil dinasihati, itu. Wabta'id an mujalasati auladihim, bahkan jauhi mereka daripada berkedudukan dengan anak-anak mereka. Anak-anak kita dengan anak-anak mereka agak jaga jarak juga. Kalau terikut tabiatnya juga tadi. Kalau berkawan masih halus kada apa-apa bang. Cuma kalau sudah ganal itu nah, SMP, SMA, kuliahan itu masih orang itu berkelakuan kada bagus, kurangi berkawan denganinya. Karena suatu saat nanti kita tuh dijebak dengan rasa kada enak. Kita tuh nanti jebak bila berkawan dengan yang kada bagus, nanti kita terjebak dengan perasaan kada nyaman.
Pasti tuh. Kada nyaman aku sama kawan nah. Kada nyaman aku sama si fulan nah. Kada nyaman ujung-ujungnya mengumpati kegiatan kawan tersebut nah itu. Karena rasa kada nyaman aja itu, Bang. Kada nyaman tuh. Jadi dia hati-hati, berhati-hatilah. Nah. Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ialah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia. Wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Yang paling dicintai amal kepada Allah Subhanahu wa taala ialah menggembirakan, memasukkan kegembiraan di hati orang yang muslim. Kita bertetangga membuat hati mereka tuh tenang, itu sudah amalan yang paling bagus sudah. Kita bertetangga membuat kita bermanfaat dengan mereka, itu yang paling bagus sudah amalan itu. Senang tetangga dengan kita, gembira mereka dengan kita, itu salah satu amalan yang paling baik sudah. Paling bagus sudah bertetangga itu. Membuat hati tetangga itu aman, tentram dan senang kepada kita. Itu amalan yang paling bagus sudah. Bahkan kata baginda Nabi, inna fil jannati la ghurafan yura zuhuriha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Kata baginda Rasulullah, sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang dapat dilihat luarnya dari dalamnya, dan dari dalamnya dari luarnya. Maka seorang badui berkata, liman hiya ya Rasulullah? Bagi siapa dia ya Rasulullah yang mendapatkan kamar-kamar surganya Allah? Maka kata baginda Rasulullah, liman atobal kalam wa at'amat ta'am wa shalla bil laili wan nasu niyamun. Kata baginda Rasulullah, yang mendapatkan kamar-kamar surga itu yang bisa dilihat dari luar dalamnya, dan dari dalam bisa lihat dari luarnya, ialah orang yang bagus perkataannya. Orang yang suka berbagi dengan rezeki yang dia ada. Orang yang sholat di waktu malam, sedangkan manusia pada waktu itu guringan tiduran. Itu amalan yang paling bagus yang Allah memberikan kepada hamba tersebut, surga, kamar surga dari surga. Buat siapa? Yang bagus perkataannya. Ini salah satu amalan bagi bertetangga, bagus perkataan tetangganya. Sering berbagi, insya Allah dia diberikan kedudukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat, kisah Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri pernah terjadi beliau bertetangga dengan orang non-muslim. Rumah beliau di bawah, rumah non-muslim ini tingkat 2, tinggi di atas di bukit. Nah, pada waktu itu bocor kamar mandinya orang non-muslim ini, sehingga kebocoran itu masuk pada kamarnya Imam Hasan al-Basri. Itu berlaku sampai 20 tahun lamanya. Kada sadar lagi dah orang tetangga non-muslim ini kalau bocor pipa keluarnya air tempat kamar mandi itu. Sampai satu saat ketika Imam Hasan al-Basri gak sakit, tiba-tiba tergeretek orang non-muslim tetangga sebelah ini ingin menjenguk beliau. Ketika masuk menjenguk beliau, melihat non-muslim ini, kata non-muslim kepada Imam Hasan Basri, ya Imam, aku melihat di ujung kamarmu itu ada ember. Dan di situ tetesan air keluar dari atas. Kata non-muslim, wahai Imam, itu air dari mana? Kata Hasan al-Basri, aku pun tidak tahu, tapi kira-kira itu di sebelah Bang, kata Imam Hasan al-Basri. Kata yang non-muslim, di sebelah aku aja Bang yang ada di situ, kata Imam Hasan al-Basri. Kata orang non-muslim itu, aku Bang sebelah. Kulihati, dia melihat sepertinya itu pipa bocor di tempat kamar mandiku, hai Imam. Kata non-muslim ini berapa lama sudah begini nih? Kata Imam Hasan Basri, isrina 20 tahun sudah seperti ini.
20 tahun sudah itu. Aku tiap malam penuh kubuang, keluar diam-diam kubuang airnya. Kata non muslim tadi, luar biasa agama kamu ini wahai imam. Apa agamamu ini kata non muslim tadi? Ya agamaku agama Islam yang mengajarkan kepada mengenal Allah, mengenal baginda Rasulullah, berbuat kebaikan, akhlak yang bagus katanya. Tiba-tiba Allah berikan hidayah kepada non muslim tadi itu dengan berkat seperti itu. Tapi jangan dicontoh mun kada sanggup. Mun kada sanggup jangan dicontoh pula. 20 tahun tuh kada setumat, kada sebentar, lama itu 20 tahun. Ini makanya kita bangga dengan agama Islam. Ada orang-orang aulia min aulia Allah tuh yang sanggup menahan beban yang seperti itu. Itu kita jadikan contoh, artinya yang seperti itu nah bisa aja mereka. Mun kita yang kecil aja mun ngomel, nah itu yang mana kan? Itu bahasanya itu. Jadi kita sedikit demi sedikit belajarlah, belajar bersabar. Ulun pun juga belajar bersabar, pian-pian juga belajar bersabar. Sama-sama kita belajar. Ulun menyampaikan ini cuma menyampaikan lidah yang disampaikan baginda Rasulullah. Kata Rasulullah seperti ini, kita sampaikan sebaik-baik mungkin, sebisa-bisa. Cuma mudah-mudahan yang ulun sampaikan ini yang pertama bermanfaat bagi ulun pribadi dulu, dan mudah-mudahan bermanfaat buat pian-pian berataan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat, memberikan rasa himmah, rasa semangat kepada kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bersabar, orang yang bersyukur daripada segala nikmat-nikmat yang diberikan, ujian yang diberikan. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.